Baik pemirsa, selamat pagi. Kembali lagi dengan saya Kadimatul Hilma dalam acara Bincang Pagi KPI TV. Pagi-pagi pasti happy bersama Prodi KPI. Nah pemirsa, akhirnya kita bertemu lagi ya setelah sebelumnya kita sempat bertemu beberapa kali. Nah pagi ini merupakan pagi yang sangat amat spesial pemirsa, karena kami menghadirkan narasumber yang gak kalah spesial dong tentunya. Karena narasumber saya ini merupakan kepala dari MAN 1 Jepara. Beliau adalah Bapak Rifan. Nah sebelum kita ngobrol lebih lanjut, ada baiknya nih untuk pemirsa tahu tema kita terlebih dahulu. Jadi tema kita pada pagi hari ini yaitu Madrasah Membangun Harmoni, kemudian Memajukan Negeri, begitu. Nah sebelum ngobrol lebih lanjut, ada baiknya saya menyapa narasumber saya terlebih dahulu. Selamat pagi Bapak. Pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana Bapak kabarnya? Baik, alhamdulillah. Berkat doa sedulur semua dalam keselamatan dan keberkahan Allah. Ya, alhamdulillah, semoga selalu diberi kesehatan ya Bapak. Teman-teman semua yang ada di sini juga semoga selalu baik-baik, dan pemirsa semua tentunya yang ada di rumah jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan juga. Nah, Bapak, ini kita langsung ngobrol aja ya Pak. Boleh. Jadi Bapak Rifan ini kan merupakan dulu pernah menjadi dosen ya Pak di Fakultas Dakwah. Sampai hari ini pun masih dari keluarga Fakultas Dakwah. Ya. Nah, kemudian sekarang ini juga menjadi wakil bidang SDM di Yaptinu juga. Insya Allah. Dan alhamdulillah juga sampai sekarang menjadi kepala dari MAN 1 Jepara. Iya. Nah itu kira-kira bagaimana sih Pak perjalanannya sampai bisa menjadi kepala dari MAN 1 Jepara sampai saat ini begitu? Ya, itu semuanya berkat fadl Allah. Berkahnya Unisnu ya di situ itu. Pak Rifan di Unisnu, akhirnya Pak Rifan juga kenal para pengambil kebijakan, dan akhirnya Pak Rifan dijemput untuk menjadi kepala madrasah. Baik. Nah kemudian untuk awalan ya Pak, bisa dijelaskan nih secara garis besar mengenai MAN 1 Jepara. Oke, Madrasah Aliyah Negeri 1 Jepara 29 tahun yang lalu itu dinegrikan. Dan tahun ini alhamdulillah mendapatkan kemajuan yang cukup signifikan dalam tata kelola kemadrasahan. Dan kalau dulu saya selalu ngomong, madrasah ini harus ada, dan pada saran Google Map, yang bisa dipandang dari semua orang baik nasional maupun internasional. Madrasah ini harus terkenal dengan branded Madrasah Gemati. Nah kemudian saat ini tuh Pak, kan banyak sekali ya anak-anak yang tertarik gitu untuk masuk ke sekolah kejuruan. Tapi di sisi lain MAN madrasah itu loh Pak, itu tetap eksis sampai sekarang. Nah kira-kira apa sih Pak yang membedakan MAN dengan sekolah-sekolah yang lainnya? Oke, kita kan harus punya pembeda. Iya. Kalau mau masuk MAN, maka kita akan dapat 3 kompetensi sekaligus. Kompetensi keilmuan, kompetensi penguatan soft skill teknologi, dan lebih dari itu kompetensi tentang habituasi perilaku Islami. Amaliyah keislaman itu bagian dari yang kita concernkan di dalam penguatan pelayanan kita di Madrasah Aliyah Negeri 1 Jepara. Baik, nah kemudian untuk saat ini Pak, saya ingin tahu kira-kira prestasi semacam apa saja sih Pak yang diraih oleh siswa-siswi dari MAN 1 Jepara sendiri? Oke, sampai hari ini yang belum lekang dari ingatan kita, baru aja kemarin Madrasah Aliyah Negeri 1 Jepara juara umum kompetisi Sains Madrasah. Kemudian 1 bulan yang lalu alhamdulillah dari yang dikirim dari Jepara ke Provinsi Jawa Tengah, kompetisi Sains Nasional yang dulu namanya OSN, kita mengirimkan 11 siswa kami ke Provinsi Jawa Tengah. Lomba non akademik, berarti kayaknya nggak ngomong akademiknya
akademik, yang non akademik juga tidak kalah muncernya. Iya. Karena madrasah kita diberikan label oleh pusat bahwa Madrasah Aliyah Negeri 1 Jepara adalah madrasah unggulan bidang akademik, madrasah penyelenggara riset, madrasah yang terkategori zona integritas, wilayah bebas dari korupsi. Ya, berarti siswa-siswi dari MAN 1 Jepara sendiri memang memiliki daya saing yang luar biasa ya Pak? Memiliki kompetensi yang sangat baik sekali. Iya dong, hari ini keunggulan komparatif bagi kami di madrasah kami adalah suatu keniscayaan. Apalagi keunggulan kompetitif harus kita raih. Karena dengan keunggulan kompetitif ini, branding kita akan semakin dipercaya oleh masyarakat, utamanya masyarakat di sekitar Jepara. Iya, betul sekali. Nah, untuk mencetak generasi-generasi yang luar biasa nih Pak, itu kan tentunya sebuah lembaga pendidikan itu memiliki guru-guru juga ya Pak untuk sebagai penunjang begitu. Iya. Berarti harus memiliki guru yang luar biasa juga dong. Iya. Nah, kira-kira di MAN sendiri sekarang ini jumlah gurunya berapa orang dan bagaimana Pak kompetensi guru-guru di MAN 1 Jepara sendiri? Oke, Madrasah Aliyah Negeri 1 kita mengambil 5 nilai dasar yang kami singkat REHSE. Religius, humanis, smart, inovatif, dan kompetitif. Tidak ada artinya ketika ngambil 5 nilai dasar itu tanpa dibarengi dengan sumber daya yang mumpuni. Betul. Dari 83 guru yang ada di Madrasah Aliyah Negeri 1 Jepara dan 16 tenaga kependidikan, semuanya kompeten dalam bidangnya. Tentu kami tinggal mendorong kinerja yang baik, dan pada akhirnya kinerja itulah yang akan menghasilkan output dan outcome yang ciamik. Betul. Dan saya jamin kita punya sumber daya manusia yang alhamdulillah sampai hari ini luar biasa. Kami mengambil guru-guru kemarin aja yang penelitian riset itu kita ngambil dari lulusan ITB yang IP-nya kalau tidak salah 3,8 ya. Kemudian yang dari UGM yang juga itu kita juga ngambil dengan indeks prestasi yang komplit. Itu adalah contoh kecil dari sekian banyak. Dan ketika kita madrasah kita mengambil perangkat yang lebih baik, maka perangkat itu penguasaan bahasa Arab dan bahasa Inggris, bahkan bahasa Perancis. Bahasa Inggris itu kemarin kami ngambil dari mahasiswa Leeds University. Kemudian lulusan S2 UNES juga dengan mumpuni. Dan yang terakhir bahasa Arab kita, bahasa Arab lulusan dari Al-Azhar Kairo. Lalu kita memang lebih mengedepankan sosok-sosok, mereka adalah sosok-sosok yang out of the box, yang berani berperang, berani memberikan pelayanan yang beda dengan yang lain. Itu bagi kami adalah sebuah keniscayaan yang harus kita capai selama ini, karena kita sudah tidak keunggulan komparatif kita capai, tinggal keunggulan kompetitif itulah yang akan kita lakukan bersama di madrasah kita yang kita cintai ini. Baik, berarti dari segi kompetensi guru-guru di MAN 1 Jepara ini sudah tidak perlu diragukan lagi ya Pak? Insya Allah, dan saya yang menjadi jaminan. Kepala madrasah ini yang jaminannya bahwa kompetensi mereka akan memberikan layanan kepada sebaik-baiknya, utamanya paling tidak layanan habituasi perilaku Islami. Siswa Madrasah Aliyah Negeri 1 Jepara akan tercermin pada sikap, perilaku, dan karakter mereka. Tidak kalah juga dalam sisi intelijensi. Intelijensi mereka akan bisa kita adu, tentu yang sebaya dengan mereka. Tidak mungkin kan baru kelas 11, kelas 12 diadu dengan
kepiawaian mahasiswa semester 7 atau semester 8 Iya, kan betul. tidak bisa kita, tidak fair lah kalau aduannya seperti itu. Oke, nah kemudian Pak, ini tuh sekarang sebenarnya ya anak-anak tentu saja mereka itu pasti memiliki keinginan untuk belajar, pasti mereka itu memiliki keinginan untuk sekolah gitu Pak. Iya. Tapi yang jadi problem sekarang ini banyak sekali anak-anak yang bermasalah di bidang finansial seperti itu. Jadi mereka ingin sekolah, mereka ingin memiliki pengetahuan juga gitu, tapi masalahnya ada di finansial tadi. Apakah di MAN 1 Jepara itu menyediakan beasiswa untuk mahasiswa yang untuk siswa yang berprestasi atau mungkin yang kurang mampu, Pak? Tapi pertanyaan ini bisa dijawab di segmen selanjutnya ya, Pak. Oke, baik. Jadi tetap bersama dengan saya dan Pak Rifan dalam acara Bincang Pagi KPI TV. Pagi-pagi pasti happy bersama Prodi KPI. Bincang pagi bersama kami. Bincang pagi bersama Prodi KPI. Bincang pagi ngobrolkan yang berarti. Bincang pagi sambil minum kopi. Baik pemirsa, kembali lagi dengan saya Kadimatul Hilma dan juga Pak Rifan dalam acara Bincang Pagi KPI TV. Pagi-pagi pasti happy bersama Prodi KPI. Baik Bapak, kita kembali ke permasalahan sebelumnya ya Pak. Ada banyak sekali anak-anak yang pengen melanjutkan sekolah tapi problemnya di bidang finansial ini. Kira-kira dari MAN ini ada solusi seperti apa? Madrasah Aliyah Negeri 1 Jepara bukan madrasah elitis, tapi madrasah untuk semua, pendidikan for all. Kami di rencana anggaran kegiatan madrasah kita sudah ngeposke 10% untuk dari keseluruhan anggaran itu untuk beasiswa anak-anak yang kurang mampu. Tentu kami masih menggaris bawahi bahwa yang kurang mampu itu yang berprestasi. Kemudian dari beasiswa pemerintah masih ada PIP, kemudian kami masih ada CSR dari sekian perusahaan yang membantu kami. Kemudian kami di bidang di sumber infak pengembangan madrasah itu kita ngeposkan 10% itu untuk anak-anak kita, anak-anak yang berprestasi. Maka begitu dia dari sanawiyah SMP masuk ke MAN 1 Jepara, itu sudah kita siapkan beasiswa. Kalau memang dia bertalenta. Kalau tidak bertalenta sih buat apa kita membiayai yang tidak bertalenta? Yang bertalenta kita sudah siapkan dana untuk 1 semester mereka akan belajar di sana, minimal syariahnya kita gratiskan. Kemudian kita 1 semester itu anak yang bersangkutan bisa juara lagi, maka semester depan akan mendapatkan pembiayaan, penggratisan pembiayaan lagi. Kalau sampai semester 6 masih berprestasi terus, maka dia akan menerima cashback yang lebih untuk masuk ke studi lanjut. Itu pola pemberian beasiswa kepada kami, 10% untuk pangsa yang kurang mampu, 10% lagi untuk yang berprestasi. Maka mereka anak-anak yang berprestasi secara graduasi, karena kita notot secara gradual, lokal areanya kabupaten, kemudian provinsi, kemudian nasional, kemudian internasional, itu kita punya rumus bagaimana pemberian beasiswa untuk mereka. Maka jangan khawatir, silakan bagi anak-anak yang sangat bertalenta, anak-anak yang super, anak-anak yang punya dasar IQ yang kuat, silakan masuk dan kami akan memberikan support, dorongan dari sisi pembiayaan. Apalagi bagi mereka yang kita home visit, kondisi ekonomi orang tuanya, kondisi
orang tua yang bebannya banyak, tentu akan kita lakukan dengan sebaik-baiknya di Man 1 Jepara. Baik, jadi untuk teman-teman semua yang ingin melanjutkan pendidikan ke MAN, itu bisa ya Pak mendapatkan beasiswa seperti Sangat bisa. Tapi bagi yang orang tuanya mampu, tentu kan tentu Okay. kita tidak bisa menjustifikasi orang tua yang mampu maka kita beasiswa ini kan tidak bisa kan. Yang kita beasiswa ini adalah memang mereka yang berprestasi dan mereka yang dalam kondisi kurang secara ekonomi gitu. Nah kemudian untuk saat ini Pak, kira-kira dari MAN 1 sendiri itu punya program-program unggulan apa saja? Oke, tadi kan jelas 5 nilai dasar itu Ya. religius, humanis, smart, inovatif, dan kompetitif. Kami punya mandat menjadi madrasah penyelenggara riset. Kami bekerja sama dengan perguruan tinggi, salah satunya dengan Fakultas Sains dan Teknologi. Riset-riset anak-anak kami. Kemudian madrasah unggulan akademik. Kami akan tata di sana. Kita punya MSC, Mansara Science Club. Kita punya MRC, Mansara Research Club. Kita punya MEC, Mansara English Club. Dan klub-klub yang lain selalu memberikan fasilitasi kepada anak-anak kita, anak-anak kami untuk berprestasi yang lebih. Dan saya selalu membedakan, mengelompokkan sesuai dengan tes psikologi dan kekuatan potensi mereka. Ketika mereka berpotensi akademis yang sangat kuat, maka kita kelompokkan menjadi akademis yang kuat. Ketika dia punya prestasi non akademis yang kuat di bidang olahraga, di bidang seni, itu kita akan kelompokkan menjadi kelompok bagaimana bakat dan minat mereka akan kita dekati dengan sebaik-baiknya. Prestasi di MAN 1 Jepara adalah prestasi non akademik. Prestasi akademik menjadi satu kesatuan yang keniscayaan untuk bekal mereka melakukan studi lanjut ke perguruan tinggi. Baik. Nah, kemudian untuk saat ini tuh dari MAN 1 sendiri mengikuti sistem Merdeka Belajar ya Pak? Oh, Merdeka Belajar. Yeah. Oke. Ketika Merdeka Belajar kan ada 3 kebijakan yang diberikan oleh pemerintah. Mandiri belajar, mandiri berubah, dan mandiri berbagi. MAN 1 Jepara untuk tahun ini mengambil peran yang mandiri belajar. Artinya kebijakannya yang soft. Kebijakannya yang agak ringan-ringan itu. Kurikulumnya secara administrasi dokumentatif masih menggunakan kurikulum 13. Tapi implementasi di lapangan, action di lapangan kita menggunakan kurikulum Merdeka. Maka ada kelas-kelas IPA yang 7 kelas itu ada Saint Tahfidz boarding, kemudian Saint boarding, kemudian kelas unggulan MIPA, kemudian kelas reguler MIPA. Kemudian di peminatan sosial kita memilahkan menjadi akademik. Kemudian ada yang entrepreneur, kelas entrepreneur, kelas kira-kira bahasa kita semeanya MAN lah begitu. Kemudian ada kelas talenta. Kelas talenta adalah kelas yang dipenuhi oleh anak-anak berbakat. Bakat basket, bakat voli, bakat sepak bola, bakat futsal, bakat badminton, bakat pingpong, bakat oret-oret, seni. Itu kita masukkan di talenta. Kemudian masih ada kelas keagamaan, baca kitab kuning, pembekalan ilmu alat, dan ada kelas bahasa. Kelas bahasa itu kelas kita orientasikan bahasa Prancis, dan ke depan akan kita orientasikan bahasa Mandarin sehingga bekal mereka semakin komplit. Tentu ada perbedaan klaster yang kami lakukan di sana dengan pendekatan tadi, pendekatan potensi mereka.
Kalau memang tidak kuat di akademik, ya jangan dipaksa ke akademik dong. Betul sekali. Kalau memang kuatnya di akademik, ya kita dorong terus untuk memperoleh akademik dan kita dampingi dengan dampingan studi lanjut. Kita mulai kelas 11 awal, kita sudah dampingi. Kekuatannya di eksak, kekuatannya di soshum, maka kita dampingi. Kita arahkan, oh ini nanti bisa masuk ke KPI, oh ini bisa masuk kesehatan, oh ini bisa masuk di teknik, oh ini bisa masuk di psikologi, ini masuk di ilmu-ilmu murni, oh ini kemampuan kamu nanti kemampuan jadi guru, maka ayo kita dorong nah ke FTIK atau kita dorong ke UNES atau kita dorong ke mana. Itu bagian dari pemilahan kami dan layanan kami berdasarkan potensi yang dimiliki oleh anak-anak kami. Hingga anak-anak kami ketika kita jurnalistik ya, kita ke RO kreatifnya juga ada. Semuanya kita insya Allah 3 in 1 ada di Mandiri 1 Jepara. 3 in 1 itu apa? Yaitu tadi kemampuan akademiknya oke, kemudian penguasaan teknologinya jos, kan begitu, habituasi amaliyah Islamiyahnya kuat, maka akan muncul karakter yang sempurna. Ya kalau kita kawal adalah menjadi fondasi Islam kafah. Baik, berarti dari MAN sendiri itu bukan cuma mendorong siswa-siswinya dalam bidang akademik saja, bukan cuma non-akademik saja, tapi balance ya Pak antara kedua hal ini, dari non-akademik, dari sisi akademik juga, dan dari sisi keagamaan juga diperkuat begitu. Nah, kemudian kita berbincang masalah lulusan nih Pak, dan dari awal siswa masuk ke MAN sendiri itu kan sudah diarahkan, kalau kamu hobi ini kamu masuknya ke sini, kalau passionmu di sini ya kamu masuknya ke situ gitu. Nah, kira-kira sekarang ini ketika seorang siswa sudah menjadi lulusan dari MAN 1 sendiri itu memiliki tracer nggak sih Pak? Gimana sih cara untuk mengetahui keberadaan alumni sekarang itu seperti apa? Kemudian bagaimana hubungan alumni dengan madrasah sekarang seperti apa begitu? Tapi mungkin bisa dijawab di segmen selanjutnya. Oke. Jadi tetap bersama dengan saya dalam acara Bincang Pagi KPI TV. Pagi-pagi pasti happy bersama Prodi KPI. Bincang pagi bersama kami. Bincang pagi bersama Prodi KPI. Bincang pagi mengobrolkan yang berarti. Bincang pagi sambil minum kopi. Baik pemirsa, kembali lagi dengan saya Kadimatul Hilma dan juga Pak Rifan dalam acara Bincang Pagi KPI TV. Pagi-pagi pasti happy bersama Prodi KPI. Kita kembali ke pertanyaan sebelumnya ya Pak. Bagaimana sih ketika seorang siswa sudah menjadi lulusan, apakah dibiarkan begitu saja ataukah masih memiliki relasi gitu dengan madrasah? Oke, kami selama ini menggunakan manajemen modern. Dan saya meninggalkan jauh manajemen tradisional. Apa yang kami maksudkan? Ketika konvensional tradisional, anak masuk, diulang, diajar, anak keluar, diperpisahi, selesai. Kami tidak mau itu. Kami bagaimana anak masuk kita petakan, kemudian kita dampingi dalam proses, setelah lulus kita tuntun sampai ke gerbang perguruan tinggi. Itu tekad kami. Sehingga mereka menjadi pembeda dengan SMK yang disebutkan di yang awal tadi, kan pembeda. Mengapa daya tarik di MAN itu menjadi itu? Karena memang kita tuntun ke gerbang perguruan tinggi dengan kami studi lanjutnya kami kawal betul sejak kelas 11. Kemudian angka, kalau dilihat dari angka hari ini sudah 25% yang masuk di PTN. Mohon maaf saya harus ngomong apa adanya. Oh, tidak apa-apa Pak. Di PTN itu
120 dari 405 lulusan sudah di perguruan tinggi negeri. Alhamdulillah di Undip kena, di UNJ kena, di UGM kena. Kemudian yang belum kena itu ke UI belum kena. Dan masih ada kisaran 280 itu, yang 200 insya Allah ke Unisnu, yang 80 nanti ke UGM. UGM yang saya maksud Universitas Garmen Pindahan atau Mayang. Karena itu pun saya mohon sekali lagi mohon maaf, kayak harus menjustifikasi itu, mohon maaf, karena yang 80 itu bagi kami akan kita treatment kepada mereka. Treatment gini, itu adalah kamu masuk ke sana, ke sasaran antara kerja dulu, setelah 1 tahun kamu bekerja, kumpul ke, nanti tabungan kamu gunakan kuliah ke Unisnu saja, insya Allah cukup sampai memegang gelar sarjana di Unisnu. Maka anak-anak kami treatmentnya memang ayo belajar bareng, ayo melanjutkan ke perguruan tinggi, kuatkan keilmuan kamu, karena masa depan kamu adalah masa depan yang didasari dengan ilmu pengetahuan. Yakin akan ada perubahan kondisi kamu hari ini dengan orang tua kamu, dan kondisi masa depan kamu dengan kehidupan kamu di masa yang akan datang. Bekali ilmu, insya Allah irfa darajat itu pasti akan kamu peroleh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, jadi ketika ada siswa-siswi yang lulus dari MAN 1 Jepara, itu tidak langsung dilepas gitu aja enggak ya Pak? Iya, dan kita kawal. Saya selalu memberikan kepada mereka, jangan sampai punya ilmu Nabi, pinter dewi, tapi harus punya ilmu Rasul. Kamu ada keterkaitan terus. Kamu menjadikan MAN 1 Jepara adalah rumah kedua kamu dalam kondisi keilmuan kamu apapun. Maka setiap tahun mesti ada job fair, mesti ada mereka memberikan nuntun adik-adiknya untuk dikasih promosi, karena kami menyediakan satu waktu dan satu tempat untuk mereka berkomunikasi dengan calon lulusan, calon alumnus dari MAN 1 Jepara. Berarti nanti anak-anak sudah mendapatkan link-link begitu ya? Iya dong. Iya. Ya, harus ya. Nah, Pak, ini luar biasa sekali ya. Tapi sekarang kita sudah berada di akhir segmen, Pak. Iya. Sebelum ditutup, kira-kira apa sih Pak harapan Bapak untuk perkembangan MAN 1 Jepara? Oke, Madrasah Aliyah Negeri 1 Jepara harus menjadi destinasi baru. Orang masuk di MAN 1 Jepara adalah orang-orang yang fresh, untuk mencari fresh, bukan mencari stres di MAN 1 Jepara. Kami akan mengawal, kami akan menata sedemikian rupa tata lingkungan, tata letak, infrastruktur yang nyaman, sehingga madrasah ini menjadi madrasah yang bersih, madrasah yang rapi, madrasah yang indah, madrasah yang aman anak, dan madrasah yang ngangenin. Dengan program kami, program Gemati, gerakan madrasah di hati. Itu. Oke, baik, luar biasa sekali. Baik, Bapak, sekarang kita sudah berada di akhir sesi ya Pak. Iya. Sebelum ditutup, ini saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Pak Rifan karena Iya. sudah menyempatkan waktu di sela-sela kesibukan untuk datang ke sini, untuk saya tanya-tanya gitu. Terima kasih banyak. Iya. Terima kasih banyak juga untuk teman-teman semua ya yang udah hadir di sini. Semoga kita bisa bertemu lagi di lain kesempatan gitu. Dan untuk pemirsa semua, apabila kalian merasa bahwa percakapan kita pada pagi hari ini bermanfaat, kalian bisa tolong di-share atau di-like. Kalau misalkan ada kritik atau saran, bisa di komen juga. Jadi saya mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
pagi